Ini seperti biasa topik yang kubawakan big data introduction terus kan. Jadi tapi ini introductionnya tetap apa ya? Maksudnya aku tetap lihat apa yang terbaru sekarang ya. Maksudnya perkembangannya di gimana, dan big data itu cepat sekali maksudnya perkembangannya. Jadi walaupun konseptualnya sama, tapi tools-toolsnya banyak yang baru juga. Dan dia improving dari pertama kali aku belajar big data juga waktu di salah satu bank gitu. Jadi bareng lah kita belajar ya. Jadi hari ini aku mungkin brush up theoreticalnya dulu, nggak kayak biasa, aku biasanya hands-on. Tapi ini introduction. Untuk yang kedepannya kita dari AWS Analytics Group bakalan adakan workshop teratur lah, sama supaya bantu teman-teman juga yang mau belajar gimana building big data on cloud ya. Kalau di sini kan memang user group AWS ya, jadi mungkin kita fokusnya ke situ. Tapi kalaupun misalnya kalian mau pakai open source apapun, itu mostly udah ada di AWS, jadi sebenarnya sama aja sebenarnya, tinggal kita lebih gampang aja kerjainnya. Oke, jadi aku mau menekankan di sini konsepnya kalian dapat dulu, supaya nanti apapun toolsnya kalian udah tahu dari high levelnya seperti apa gitu, regardless apapun tools yang kalian pakai. Oke. Nah, aku udah foto baru nih. Biasanya fotonya lama terus kan. Jadi ini aku sekarang bikin company sama temenku. Ini Saifin Technologies ini di bidang finance, terutama quantitative trading ya, high frequency trading. Kalau di US itu nyebutnya liquidity provider atau market maker. Jadi kita itu fokusnya mostly di algo trading untuk crypto derivative exchange lah. Jadi klien kita sebenarnya exchange. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya detail, bisa tanyain ke ini emailku yang baru lah. Nah, ini baru istilahnya ada spesialisasi. Terus aku bakalan lebih sering lah buat konten gitu ya, supaya karena belakangan ini banyak yang nanya-nanya kan, maksudnya dari Japri, dari mana-mana lah, aku pun juga nggak tahu dari mereka dari mana dapat nomor teleponku gitu, atau dari LinkedIn, dari apa. Jadi mungkin aku bikin konten yang memang bisa ngejawab pertanyaan yang kira-kira quite familiar ya. Jadi nggak capek lah nanti selain ngulang-ngulang gitu kan, atau mungkin aku lagi nggak sempet jawab, jadi bisa kita reuse kontennya gitu. Mungkin teman-teman juga bisa bantu bikin kontennya. Nanti ada yang bakalan publish di YouTube, ada yang di Udemy. Karena belakangan ini load kerjaku juga makin tinggi. Jadi karena company baru kan ya. Jadi sekarang udah ada yang manage juga. Jadi untuk sosial medianya juga nanti ada yang balas-balas lah. Karena takutnya nanti balas-balas itu jadi bisa tidur pula ya kan. Jadi kalau misalnya ada any question atau apa, feel free aja langsung ke situ ya. Nah, ini kalian pasti udah familiar lah kalau misalnya udah pernah mencemplung di big data, pasti ada yang namanya ETL ya kan. Kalau ETL server itu extract, transform, load. Nah, di sini ini pasti adalah source data ya. Kalian pasti punya software yang mungkin kalian bangun sendiri, atau kalian beli, atau kalian punya di cloud dan di mana-mana pun untuk nge-support bisnis functionnya ya. Nah, di sini dia itu biasanya ditarik nih, ya kan? Ditarik dan masuk ke ETL servernya, which is quite tricky kan? Karena dari sekian banyak data atau ratusan data kalian ini, ratusan database atau table atau sistem, kalian harus masukin ke satu ETL server. Ya, mau sebesar apa ETL servernya kan, itu pertanyaannya kan. Dan yang akan terjadi di sini, misalnya kayak vendor-vendor ya, misalnya dulu ada sampai sekarang pun ada Informatika, Talent, Data Stage, sama yang lain.
itu lock-in, dan dia vendornya itu idea awalnya itu ya vertical scaling, digedein servernya. Nah, vertical scaling itu atau beli server yang gede, itu mahal banget. Dan biasanya mereka itu udah punya compliance sendiri, dan jadi kayak agak susah lah punya pilihan gitu ya. Nah, setelah itu diproses di sini di ETL server yang segede gaban itu, baru dimasukin lah ke data mart. Dulu data warehouse ya, cuma maksudnya itu habis itu mereka pecah-pecah lagi jadi business function yang terpisah supaya nggak jadi messy lah ya. Kita perlu structure juga di sininya, dan itu nanti ditampilkan. Kalau kita lihat ini simple banget ya. Ini simple, ada ini ya. Sebenarnya kita pengen seperti ini ya kan. Tetap pengen seperti ini tapi lebih murah, lebih agile, lebih cepat, dan lebih gampang di maintain. Itu aja intinya, ya kan? Tapi conceptually ada data pindah ke sini, ditransform baru masuk ke sini gitu. Kalau ini bisa hilang atau ETL servernya bisa hilang atau langsung ke sini kan lebih bagus sebenarnya kan. Jadi nggak melulu karena ada teknologinya kita jadi langsung pakai gitu kan. Tapi kita harus mikirin konsepnya lebih simple seperti ini. Ya. Nah, muncullah istilah kayak data lake ini kan. Nah, di sini kelihatannya sederhana. Tapi di dalamnya ini kan banyak binatang-binatang kayak misalnya Hadoop dan lain-lain kan. Dan basically kalau ini dibandingkan dengan ini, ya sebenarnya sama aja gitu. Cuma teknologi di data lake storage ini yang berbeda. Ya kan. Dan itu bisa diakses dari analytics atau machine learning. Terus ada yang unstructured data juga, gitu kan? Ada yang dari on-premise bisa masuk real time data gitu. Nah, jadi kalau misalnya semuanya itu dicemplungin ke sana, ya kan? Dan inti dari big data itu adalah scalable storage dan scalable compute. Artinya kita tinggal nambah node aja. Jadi setelahnya dengan nambah node, nanti kita load-nya bisa lebih gede, data yang disimpan lebih gede, processing power-nya lebih gede gitu kan. Nah, itu janjinya. Karena nambah satu node itu pun gak gampang. Kalau di enterprise kita harus procurement dulu, terus habis itu kita harus nambah-nambah, ya kan. Terus kita harus kalau misalnya ada hard disk jebol gitu. Nah, itu yang pernah itu aku kejadian, hard disknya itu baru tapi jebol. Jadi gimana pun harus di-procure baru gitu loh. Dan procure-nya itu nggak gampang karena mungkin kemarin itu hardware-nya itu mungkin dari luar kan. Jadi setelahnya nunggu masuk ke bea cukai lah apa itu ribet banget gitu loh. Jadi bisa jalan sih. Maksudnya bisa jalan gitu. Cuma painful dan banyak frictionnya. Aturannya kan kita lebih bisa fokus ke use case kan. Misalnya kan kita pengennya gimana bikin model, bikin sesuatu yang fancy buat bisnis dan bisa nge-support bisnis gitu. Jadi enggak struggling dengan teknologi atau toolsnya gitu. Dan juga kalau misalnya kita di sini yang on premise, kita itu harus capacity planning gitu loh. Jadi biasanya kalau di enterprise itu capacity planning itu di 2 kalikan gitu, lebih bagus lebih daripada kurang, karena kalau kurang itu ya repot nanti ngurusinnya, ya kan. Nah, inilah di dalamnya udah mulai banyak toolsnya, jadi yang ada adalah dijahit-jahit ya, di collection artinya itu nyedot gitu ya dari data lake-nya, terus supaya nggak ada processing di single server, dia di-ingest dari sini ke storage-nya dulu tanpa diolah ya. Jadi biarkan raw datanya masuk sama metadatanya, artinya kita udah tahu strukturnya itu apa, ini field-fieldnya apa segala macam, cemplungin aja. Supaya nanti kalau ada pun masalah di transformation yang ada di sini, kita masih tetap bisa relook raw datanya seperti apa dan kita nggak perlu ingest lagi ya. Karena walaupun di network atau di lokal gitu, bandwidth itu terbatas ya. Ada network ininya kan. Karena kalau panah-panah ini yang sebenarnya paling penting, bukan kotak-kotaknya kalau arsitek ya. Ini moving gitu ya, moving data, tarik turun gitu kan. Nah, biasanya yang lambat itu pasti yang panah inilah pasti kan. Jadi selain mindahinnya, terus di sini diolah datanya, kalau misalnya di join ada beberapa node, berarti shuffling datanya gitu kan.
terus habis itu bikin model, misalnya feature engineering, itu di shuffling lagi, terus disimpan lagi gitu. Intinya yang kompleks itu di data movementnya itu yang bikin lama sebenarnya ya. Dan mostly storage-nya itu pasti isinya teks banyak kan. Sementara kalau misalnya bikin predictive analytics kan sebenarnya numerik kan. Numerik semua, mau vektor, tensor atau apalah, sama lah semuanya. Maksudnya dia bakalan ubah jadi numerik supaya bisa diproses ya kan sama GPU-nya. Oke. Nah ini data source-nya yang udah biasa lah ya. Ada dari OLTP biasanya untuk transaction, relational model, sama logs data. Nah ini collection dari AWS banyak lah toolsnya ya. Dia ada batch ya kan. Biasanya ini yang paling lazim di enterprise atau dulu aku tahunya di banking sama di oil and gas. Sama ada files. Ini biasanya dari log, dari website atau mungkin audio, video, images yang bisa dipakai untuk training deep learning or something yang memang betul-betul kognitif capability ya gitu ya. Terus ada events, itu mungkin dari sensor atau IoT ini aku alamin mungkin di oil and gas. Terus kalau misalnya ini sensor dari drilling ya, aku yang pernah tahu kalau misalnya yang events yang ada di bank itu biasanya untuk kayak fraud detection ya kan. Terus kayak transfer atau anti money laundry dan yang lain-lain. Ini di AWS sudah disediakan ya kan. Enaknya begitu kalian lihat ini, kalian harus mikirnya kayak ini tinggal klik gitu kan, ya kan? Sebenarnya kan gitu. Kalau di on premise ini nggak tinggal klik, ini meeting dulu kan gitu. Jadi kalau aku pikir-pikir sih dari yang aku alami dulu dengan sekarang itu kayaknya aku wasting the whole of my time for the unimportant thing gitu ya. Jadi kayaknya geraknya itu karena procurement atau gara-gara meetingnya. Nah dengan ini mudah-mudahan toolsnya lebih gampang. Terus habis itu nanti misalnya AWS datang kalian mau migrasi ya kan, itu lebih gampang karena ini udah ada. Kalau misalnya kalian mau sync multiple database server yang berbeda, bisa pakai CDC. Banyaklah pilihannya, tinggal dilihat aja sebenarnya dan dihitung cost-nya. Oke, nah storage ya biasa lah ya. Nah pasti ada storage-nya yang paling murah gitu kan. Kita harus mikirin data itu pasti bertambah terus, gak pernah kurang, ya kan. Pikirkan cara penyimpanan yang efisien sesuai dengan domain kalian, ya. Karena nggak semuanya juga harus kalian simpan di kayak Parquet dan lain-lain kan. Kalau dia bentuknya nggak tabel, nggak mungkin kalian simpan ke situ, ya kan. Atau mungkin kalian simpannya vektor, mungkin at-D5 lebih bagus ya. Untuk misalnya kayak tadi ada temen yang nanya tentang seismic untuk di oil and gas gitu, dia ada beda formatnya. Jadi gimana caranya nyimpennya supaya lebih murah dan compact, gampang diproses. Nah itu ada spesifikasinya. Jadi nggak selamanya misalnya unstructured gitu. Kalian mungkin bisa lihat gitu, oh ini berarti lebih bagusnya dikompres atau di apa gitu. Karena begitu kalian masukkan ke S3, nah yang paling issue aja kalau misalnya kalian mau pindah gitu dari S3-nya ke tempat lain gitu, itu ada bandwidth, itu mahal biasanya untuk transfer out itu, atau egress-nya lebih mahal itu biasanya. Masuk gratis, keluar bayar gitu. Ini harus pinter-pinter lah ya, maksudnya lihatnya kebutuhan kalian apa. Karena misalnya makin spesifik domain, makin ada spesifikasinya dan itu bisa di-tune sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya kayak di aku lah, ada dia formatnya fix gitu. Tapi kalau misalnya fix itu disimpan itu nggak efisien. Jadi bisa disimpan sebagai byte array atau binary langsung. Nah itu bisa di-convert gitu. Dan itu prosesnya lebih gampang kalau misalnya binary gitu. Ya kan, biasanya kan yang familiar sama kita JSON, ya kan. Tapi JSON itu nggak gampang diproses sama mesin gitu kan, sama CPU nggak gampang gitu. Parsingnya apa segala macam. Apalagi kalau salah letak fieldnya, yang aturannya di depan jadi belakang gitu. Jadi kita nggak bisa optimize, harus dibaca semua. Nah ini processing atau analytics yang penting. Pertama kali begitu kalian ingest, pastikan datanya sampai selamat ke tempat tujuan, which is S3 ya. Karena bisa aja data type-nya missing atau datanya kurang atau korup itu jangan sampai kalian mikir itu pasti selamat gitu, enggak lah.
Karena di network itu banyak isu ya. Misalnya kayak network congestion, dia bisa jadi retry, tiba-tiba error. Walaupun katanya TCP itu stateful dan dia itu resilience or something gitu kan, istilahnya dia retry, ada retry mekanismenya, terus istilahnya dia bakalan ada handshake dan lain-lain ACK gitu, tapi itu bisa break gitu ya kan. Kita nggak tahu hardware di tengah itu apa, apalagi itu di cloud, kalian nggak punya handle sama networkingnya, jadi itu hati-hati ya. Nah kalau misalnya udah masuk, udah kalian cek countingnya udah cukup, terus istilahnya data type-nya udah bener, jangan pula double-nya jadi nambah nolnya atau atau salah apanya gitu, karena biasanya di big data itu data type-nya untuk setiap tools itu berbeda, misalnya kayak di Impala apa segala macam, makanya usahakan tools kalian itu benar-benar nyambung lah gitu ya. Kalian mau pakai tools apa untuk baca datanya nanti apa, dan usahakan datanya itu open format ya kan. Setelah itu kalian transform, mau di join supaya lebih gampang diakses sama data analis atau data scientist. Nah, tapi kalian harus mikirin data itu, kalian kan akan copy data tuh. Misalnya kalian join baru create table as select gitu, cetas gitu kan, masuk baru kan itu kan movement shuffle. Makin banyak itu nanti data-data yang ke copy gitu. Nah, itu harus di-maintain. Karena begitu kalian punya data copy dan data duplikasi, nah itu bakalan banyak masalah di situ. Sama kalau misalnya punya Excel spreadsheet yang kalian bikin terpisah-pisah, diupdate di sana, ini nggak ke-update yang kayak gitu, itu banyak issues nanti, ya kan? Jadi itu dipikirkan mana jalan tengahnya ya. Nah di sini ini enaknya ini udah ada AWS Glue kan. Jadi setelahnya ini pun walaupun orang nggak tahu programming bisa pakai. Jadi dia ada visual studionya, AWS Glue Studio yang bisa drag and drop, tapi nanti dia dikompilnya jadi Spark code. Biasanya ini di Talent juga ada. Aku biasanya dulu makainya waktu di Enterprise itu Talent. Dia nanti dikompilnya itu jadi Spark job, di deploy di clusternya Spark. Jadi langsung kita hanya mikirin high level konsepnya, pipeline-nya seperti apa, transformation dikompil sama dia gitu. Dan ada kurang lebihnya lah kalau misalnya visual ATL. Kalau misalnya jobsnya udah terlalu kompleks, kita nanti pusing gitu kan, kebanyak banget tali-talinya, terus banyak break gitu kan. Tapi untuk di awal, kalaupun misalnya kalian nggak tahu coding, mungkin pakai yang visual aja dulu sampai kalian itu ngerti, oh data flow itu seperti ini kayak gini gitu, sampai nanti kalian bisa lihat, oh sebenarnya ini yang dilakukan di belakang gitu. Tapi kan high picture-nya kalian bisa dapat gitu, karena nggak semua orang bisa nangkap langsung dari yang detail gitu. Ada yang top bottom gitu, bottom up gitu, atau yang top down gitu ya. Jadi ini penting sama CDC ya. Nah, yang ini tadi kan database ya. Kalau ini habis itu di QuickSight juga atau Athena atau yang lain bisa juga processing. Tapi seperti yang aku sarankan tadi, kalau misalnya bisa dibikin sedikit, jangan banyak-banyak pakai toolsnya. Misalnya kalian udah pakai Glue tapi pakai EMR lagi terus Athena, wah itu pusing nanti. Karena di EMR pun ada Presto juga. Jadi kalian makin banyak pilihan makin pusing gitu. Nah, yang kejadian itu ini ada consumption biasa lah ya. Jadi intinya sebenarnya ini sih sama bisnis ya. Jadi kalian harus mikirin bergeraknya dari N-nya itu. N-nya itu adalah ini consumption. Ya kan? Jadi visualization apa, walaupun itu kayak sederhana gitu ya, tapi bos itu lihatnya itu KPI, OKR, terus istilahnya gimana productivity sampai kalian bisa narik itu ke pricing, berapa kali gagal deploy, itu sebenarnya harus bisa di measure. Ya kan, aku banyak belajar dari temanku juga itu kayak gitu. Jadi bisa di measure semuanya, ada matrix gitu. Jadi kalian tahu itu achieve atau enggak. Karena kan orang biasa takut juga disuruh ngasih angka kan, ya kan? Jangan takut sama angka. Kalau misalnya nggak bisa, ya kita perbaikin. Jadi tahu kita baseline-nya gimana. Itu yang aku bisa. Nah, ini banyak lah tools di AWS ya. Tapi jangan sampai karena di sini banyak, kalian jadi bikin kayak gini gitu. Ini ribet kan, maksudnya data copy, data movement, kompleks, banyak lah tali-tali kayak gini kan. Nah tali-tali ini langsung kalian mikirnya bandwidth gitu kan. Ini juga naik ke atas sampai mengerucut
bisa diakses sama data scientist. Nah isunya kalau gini ada yang error satu, ribet kita, ya kan? Jadi sedapat mungkin, sesederhana mungkin lah ya. Jadi kalau walaupun ada apa, apalagi kalian mungkin orangnya nggak banyak, tapi permintaannya banyak, biasa itu kan, selalu kayak gitu. Nah di sini kita butuhnya simplicity. S3 udah pasti jadi pilihan kan, data format udah pastilah. Terus di sini udah ada, maksudnya yang kayak Delta Lake yang dia bisa bikin ada apa ACID gitu ya, ada atomicity antara tools dan yang lain. Jadi dulu kami itu repotnya mikirin gimana ngepartisinya gitu, karena setiap kebutuhan kan beda. Jadi copy gitu. Terus gimana kalau ngupdate satu field aja gitu, atau satu row aja, atau delete atau update gitu. Itu ribet banget kalau misalnya di file karena immutable ya. Apalagi masuk ke S3 kita kalau bisa jangan berubah banyak-banyak gitu. Nah, di sini udah ada Iceberg sama Delta Lake. Satu lagi ada Hoodie dan ada Nessie. Jadi itu bisa dipakai untuk menyembunyikan ini yang kompleksitasnya bikin parquet sendiri, ngatur-ngatur partition itu bisa walaupun masih tetap ada modelingnya di sana. Tapi dengan adanya itu kita nggak jadi kayak apa ya? Nggak jadi bikin bisnis itu nggak bisa kerja gara-gara kita gitu. Karena pernah ada kejadian gini, karena nggak bisa diupdate kan. Mereka butuh adjustment mungkin untuk financial reporting atau apa. Kita bilang big data nggak bisa diupdate. jadi konyol juga kan jadinya, maksudnya oh iya bisnisnya pasti enggak aja kan. Cuma mereka bandingkan itu sama RDBMS gitu kan. Padahal kita males gitu kan. Maksudnya males karena kita harus drop satu partisi, ingest baru habis itu transform lagi, bikin lagi gitu. Nah, begitu user bisa lihat itu ya dia bakalan minta lebih ya kan. Jadi baguslah udah ada teknologi ini. Jadi kita bisa nggak berbohong lagi sama mereka. Nah, di sini kita lihat ya, 90 ada data warehouse. Ini simple ya kan. Tapi nggak efisien ya kan. Di sini banyak banget gitu ya. Banyak banget di sini barang-barang yang aneh dan harus di-maintain, terutama kalau on-prem. Itu data lake gitu kan. Ya memang harus kayak gitu dulu mungkin kan. Nah sekarang ini hanya masalah terminologinya ini sebenarnya. Jualan aja, jadi supaya bisa lebih apa. Tapi setiap kali kita lihat term, kita lihat dulu underlying-nya itu apa. Apakah itu memang jargon doang atau gimana gitu. Nah di sini ini udah mulai sederhana nih, ya kan. Dan mudah-mudahan ini bakalan bisa jadi kayak gini gitu kan. Ini kan udah mulai mendekati kan. Jadi yang paling gampang kalau bisanya kalau bisa satu aja gitu kan. Nah itu biasanya janji ke bisnis gitu. Ini kita bisa menghemat biaya karena satu tools rule them all gitu. Walaupun semua orang tahu itu nggak bisa gitu. Tapi itu promise yang bagus karena costnya ya kan. Costnya supaya pas kejadian jadi 2 kali bayar ya kan. Yang ETL yang lama nggak di drop, yang di jalan paralel kan gitu. Seru gitu. Jadi kita sebagai misalnya mungkin kalian di level yang udah arsitek level, kalian harus bisa mikirin gimana smooth transition dengan ini gitu ya. Karena kalian pasti kan pengennya moving ke sini yang lebih simple gitu, bukan jadi makin rumit gitu kan. Kalau di sini hidup aduh rumit banget ini. Jadi di sini di Lakehouse udah lebih sederhana, dan dengan itu ini layer ini kalian bisa ganti-ganti tools. Intinya datanya itu pasti permanen ya kan. Tapi toolsnya itu bisa di drop, bisa diganti. Jadi jangan attach sama satu tools. Kalau misalnya kalian nggak tahu tools itu, tapi tools itu yang paling bagus untuk itu pelajarin gitu. Jadi jangan takut ngedrop tools atau code gitu. Karena itu lebih bagus kalian delete code daripada nambah code sebenarnya ya. Karena itu anggapannya gimana ya, nggak bisa dibilang aset juga gitu code itu ya kan, bisa jadi liability ya kan. Tapi kalau data itu aset, itu pasti aset, dan itu pasti tetap nambah. Tools bisa ganti tapi datanya itu jangan kemana-mana kan itu. Nah tapi karena data permanen, tools itu bisa ganti. Nah yang permanen apa? Data dan kalian ya. Jadi yang permanen itu ya kalian, knowledge kalian sama kamu sendiri itu sebagai personal. Itu nggak bisa digantikan sama AI menurutku ya. Jadi karena manusia itu punya hati sama creativity kan, empati lah dibilang. Jadi ya yang penting mau tetap belajar,
Dan nanti kalau misalnya ada tren baru ya mungkin itu muter-muter juga ya. Tapi kalian tetap di situ, tetap belajar terus gitu. Ya. Nah ini apalah standar ya kalau misalnya kita mau mulai yang satu yang baru, setup storage lah, beli server apa segala macam. Nah itu painful kalau di on premise. Tapi kalau di sana masih painful juga, walaupun di cloud apa. Kalau kalian setup satu-satu nih, ya kan. Belum lagi kalau misalnya security policy gitu. Belum lagi nanti misalnya kita buka port koneksi kemana gitu kan. Terus nge-cleanse-nya gimana? Mana yang duluan dikerjakan pun bingung gitu. Mana yang bisa paralel, mana yang duluan bingung juga gitu. Jadi ini kelihatannya simple, satu garis lurus downstream semua kan, tapi nggak gampang juga gitu. Nah jadi intinya adalah ini yang tadi yang data stay forever, dapatin bisnisnya requirement dari user kayak OKR-nya, matrixnya, supaya kalian tahu juga aware tentang sebenarnya bisnisnya kita itu bagus atau enggak sih gitu, supaya tahu gitu maksudnya gimana kalian bersikap nanti gitu. Oh berarti aku bisa bantu di sini atau ini, oh ini udah mau karam jadi aku harus tinggalkan ship. Nah itu. Nah manage first ya, dulu aku terlalu itu kali ya, terlalu teman-temanku yang di kantoran lama yang pasti tahu lah, maksudnya aku terlalu ideal dengan nggak mau pakai manage karena bisa lock-in gitu kan. Habis itu aku mulai mikirin oh ya pakai open source tapi di Kubernetes gitu kan, itu ribet. Terus habis itu karena kebutuhannya ada harus bisa di on-prem, bisa pindah cloud dan kayak gitu-gitu kan, jadi agak tricky gitu. Nah habis itu apalagi yang penting wire protokolnya sama gitu. Misalnya Postgre ya udah nanti wire protokolnya ke Aurora apa segala macam. Akhirnya yang kupikirkan sekarang kalau misalnya manage aja gitu. Itu lebih gampang, terutama yang baru getting started ya. Nggak mungkin lah kalian langsung misalnya baru belajar langsung pakai yang advance, langsung bikin cluster Spark, kalian bikin yarn-nya itu wah sadis itu. Belum lagi kalian nanti ngatur-ngatur Kerberos atau kalau misalnya di enterprise kan. Jadi lebih bagus pakai yang manage supaya kalian tahu dan kalian nggak struggling sama infranya, dan jangan pakai banyak-banyak stack. Kalau bisa di remove gitu. Pikirannya langsung ke situ gitu. Jangan nambah gitu, remove gitu. Itu yang paling penting. Dan Cloud FinOps ya, kalian harus tahu lah budget gitu kan, ngitung-ngitung. Apalagi kalau misalnya level arsitek pasti udah pegang budget kan. Jadi harus bisa mikir gimana ya yang bagus workaround-nya, dan develop bisnisnya kalian happy, developer kalian juga nggak resign gitu kan karena pindah cloud. Nah itu dia. Oke, next. Ini lebih ke governance, tapi itu semuanya udah ditangani di sana karena misalnya kalian punya banyak data di sini. Kalau misalnya kalian mau nyari atau apa, itu lebih gampang, ya kan? Karena data kalian banyak, pasti harus bisa di search dong, ya kan? Sama kayak website lah, banyak banget ya. Nanti data kalian pun banyak juga. Kalian harus bisa search dong, data ini di mana, departemen apa, divisi apa, dan meaningnya itu apa. Makanya ada data dictionary dan yang lain-lain. Di OS Glue itu udah ada data katalognya. Terus dia udah punya crawler sendiri, jadi kita nggak bikin. Dulu kami waktu di bank sama teman-teman baru mulai itu bikin crawler sendiri. Jadi kita bisa baca skemanya, nge-mapping gitu. Itu nggak perlu sebenarnya kan. Maksudnya kayak nggak ada kerjaan gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan ini bisa lebih gampang lah ini untuk mindahin data. Ini sama, tapi S3 itu banyak juga dia tipenya. Jadi ada data life cycle kan, ada data yang baru diproduce, mungkin itu hot data katanya. Ada yang warm atau mungkin udah nggak terlalu sering, ada yang memang betul-betul kayak archival gitu. Kalau dulu di bank itu ada yang namanya backup tape ya kan. Jadi itu ribet lah, maksudnya dia harus kita request form untuk mengembalikan ke tape, baru harus bikin satu server lagi untuk masukin tape-nya, baru apa. Jadi nggak seamless lah. Kalau ini kan bisa di set malah policy-nya, kapan dia pindah gitu. Kalau nggak diakses lagi dia langsung pindah gitu kan. Itu kan kayak magic gitu. Jadi nggak perlu bikin sendiri kan, bisa fokus ke bisnisnya. Nah ya ini apa, blessing in disguise lah. Terlalu secure ya kan. Nggak ada sih yang terlalu secure, cuma maksudnya kadang
aku pun AWS ini saking secure-nya jadi takut buka port gitu kan. Terus karena takut buka port jadi codingnya di Cloud9 gitu. Terus sampai ada yang nggak bisa connect gitu kan. Ini gimana sih? Udahlah open port semua kan gitu. Karena begitu kita masuk ke cloud kita harus tahu lah gaya hidupnya berubah gitu. Ada yang misalnya kayak VPC, IAM, mungkin di Google Cloud beda lagi kan. Tapi bagusnya software itu ya kayak gini sebenarnya. Maksudnya software yang bagus itu bikin kita itu susah melakukan hal yang buruk gitu. Yang bad practice itu susah dilakukan gitu. Jadi kayak dipaksa untuk bener gitu kan. Lalu biasanya developer nggak banyak juga yang melek security kan. Cuek aja gitu kan. Ya udah open port all gitu. Destination from all gitu. Jadi ini benar-benar bagus lah. Kalian harus ngerti lah. Maksudnya security itu apa, bagiannya authentication sama authorization. Ini lengkap semuanya gitu. Jadi sebenarnya tinggal baca kan. Tinggal baca terus istilahnya klik-klik jalan gitu. Nah, tapi itu karena di sana aku lihat dokumentasinya lengkap banget gitu. Maksudnya dari buku-buku atau apa gitu yang untuk certification juga lengkap banget itu diajarin gitu. Cuma dan workshop juga banyak gitu. Di ada workshops.aws gitu. Itu ada semua workshopnya kalian bisa pakai. Nanti kita juga modelnya bakalan cobain dari situ untuk next meetup atau workshop ya. Oke. Nah, ini teknologi Lakehouse yang sekarang nih, ya kan ada Iceberg yang tadi aku bilang ini data store lah ya. Ini juga untuk data store sama data movement tapi di memori supaya gampang mindahin data kan. Tadi kan ada data movement kan. Ingat kalau tools itu banyak. Ya, misalnya kalian ada tools misalnya pakai Python atau pakai Pandas, RapidMiner apa segala macam gitu ya. Kalian mengakses data yang sama. Tapi karena formatnya beda, kalian moving convert gitu kan. Nah, dengan Apache Arrow ini, kalian bisa nge-share memori, ya kan. Jadi yang tools apapun bisa menangkap ke situ. Jadi nggak semua permasalahan bisa diatasi dengan copy data, sharing database, sharing resource atau message passing. Ya, ada juga yang share memori bisa bagus gitu kayak gini. Ya, jadi ada tekniknya lah sebenarnya untuk bikin sesuatu jadi lebih efisien. Ini pakai oke lah, Airflow ini udah de facto lah ya untuk scheduler sama workflow, ngatur-ngatur ETL kalian. AWS Glue tadi udah. Nah di bawahnya AWS Glue ini Spark juga. Amundsen ini udah untuk governance, katalog searching sama yang lain-lain. Ini kalau nggak salah dari Airbnb atau lupa aku Netflix. Nanti kalian bisa cek. Nah, kalau mau mulai langsung pakai AWS Black Formation lah. Itu saranku. Supaya kalian tahu ini tinggal klik aja dan kalian langsung dapat feel-nya. Oh, ternyata ini nanti connect ke sini. Oh, ini harus dibukain nih. Entah apa VPC atau apa gitu kan. Terus habis itu ini gimana cara ngatur role-nya? Biasanya sih itu ribet. Dan habis itu ini diurusin semua sama dia. Misalnya crawl-nya gimana, nge-cataloging-nya gimana, security-nya gimana, access control-nya gimana, baru nanti masuk ke sini. Jadi kalau misalnya pun ada kayak security data, PII, GPDR itu kalian tinggal cari setting dan policy-nya gitu. Dan mostly itu udah di cover gitu kan. Di sini ada source crawler yang tadi aku bilang, data preparation juga ada ini dan juga sampai ke visualization dan juga EMR ya sampai nanti mungkin ke SageMaker ya, SageMaker. Nah, tapi intinya di sini yang penting kalian tahu big picture-nya, bottom up gitu kan. Nanti kalau misalnya kalian mau bikin source crawler sendiri atau bikin plugin terserah gitu kan. Atau misalnya kalian udah bisa SQL atau Python, ya kalian bisa convert glue-nya ke Spark, kalian bisa nambahin. Bisa kayak gitu. Misalnya kalian mau bikin general library gimana, tapi start from the very very basic yang simple. Jangan sampai terlalu overkill di awal ya. Jangan sampai overkill di awal. Nah, ini juga aku seneng banget sama yang ini karena aku pernah mau bikin, kalau nggak salah ada yang tahu lah, mungkin aku sama Mas Andy Muhardin dari Java Developer Group itu mau bikin kayak workshop untuk SMK. Kalau nggak salah aku juga pernah cerita sama Petra atau sama si Rudy dari AWS. Pengennya kan anak-anak yang SMK, karena di Depok ini banyak anak SMK juga, gitu kan. Dan mereka banyakan kalau banyakan network, ya kan. Dan mereka networknya masih konvensional, bukan cloud based gitu. Nah, kesana tapi pengennya masukinnya itu yang very very basic lah. Mungkin karena RPL atau mereka.
tapi no code gitu, ya kan. Nah itu yang kemarin aku discuss, rupanya dari talent gak ada gitu kan. Ternyata ini tiba-tiba AWS bikin kayak gini, which is quite good lah menurutku ya. Jadi hanya dengan SQL, walaupun even gak terlalu bagus program atau gak bisa gitu ya, bisa make gitu loh, ya kan. Dan itu mungkin dibutuhkan juga, karena di enterprise banyak juga ETL developer kan. Nah, apakah itu jelek gitu? Nggak juga gitu. Kita harus start from something, ya kan. Jadi istilahnya mungkin ada dari non IT pengen masuk ke data, tapi dia pengennya langsung mungkin dari data scientist ya, which is nggak masalah sebenarnya. Cuma maksudnya gapnya tuh too high kan. Kalau bisa mungkin dari situ ETL developer, habis itu mungkin lanjut kuliah atau ngambil course atau pendalaman vokasi tertentu, baru lanjut lagi dari situ. Kalau misalnya mau dig dev ke dalam ya nggak masalah, udah punya duit kan. Jadi bisa lebih enak berpikirnya kalau kenyang gitu maksudnya. Jadi small step lah, small step apa yang ada. Dan ini kan teknologi kan harusnya membantu manusia kan. Bisa pakai aja sebenarnya udah oke sebenarnya. Bisa berdiri sendiri kan, di kaki sendiri kan. Jadi nggak masalah mulainya dari mana, mau dari yang detail, bottom up atau top down, nggak masalah. Yang penting kalian tahu at some point, kalian harus tahu di level bawahnya itu ngapain sebenarnya. Nggak perlu juga ngerti, paham aja bisa, nggak usah sampai bikin apalah gitu kan. Semua orang kan beda kemampuan dan talentnya, jadi nggak perlu dipasang. Nah, aku pun udah capek. Jadi work smart, itu yang tadi aku bilang ya, work smart, innovate, karena manusia nggak bisa digantikan AI. Jelas banget itu. Ada empati sama creativity, dan kalian manfaatkan tools yang ada, ya kan, apapun itu, dimanapun itu, dan bikinlah sesuatu yang faster, ya kan. Jadi kalian bisa innovate cepat, cheaper, karena itu penting, dan kalian profitable from the start kayak gitu. Jadi manfaatkan apa yang ada, yang ini dari AWS lah ya. Jadi karena aku lebih familiar di sini daripada di yang lain, cloud yang lain ya. Jadi intinya kalian bisa lah, itu aja sama aku ya. Oke, thank you. Dari aku itu aja. Thank you semuanya.